Oke, selamat datang di Medal TV. Nah, di program spesial ini kita akan ada program talk show yaitu IBCA Goes to Eksibisi PON 2024. Nah, di episode perdana ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Kita kedatangan Pak Sekjen IBCA. Apa kabar, Pak? Kabar baik, bro. Sebelum kita bahas lebih dalam lagi, apa sih itu IBC dan MMA? Yuk, langsung Bang Maraden silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maraden Lumbantoruan. Saya Sekretaris Jenderal Indonesia Bela Diri Campuran Amatir MMA. Saya juga termasuk salah satu pendiri dari 4 orang itu pada saat pendirian IBCA MMA beberapa tahun yang lalu. Oke. Udah lumayan singkat juga dan jelas ya. Siap. Di Bang Maraden nih, siap. Baik. Ya. Nah, pertanyaan pertama nih, Bang. Jadi mungkin banyak pemirsa di rumah penasaran ya. MMA itu kalau di Indonesia itu sejak kapan sih berdirinya? Terus profil pendirinya siapa? Ketua umum siapa? Nah, bisa dijelaskan ke pemirsa? Baik, jadi begini. MMA itu merupakan campuran ya, karena MMA itu adalah mixed martial art panjangannya. Artinya gabungan dari beberapa combat atau aliran bela diri. Nah, sebenarnya MMA itu di Indonesia sudah cukup lama. Dari tahun 90-an itu sudah ada. Mulai dari TPI Fighting sampai ke sekarang itu ada yang One Pride. Nah, tapi yang dua ini adalah merupakan profesional. Nah, di Indonesia uniknya duluan profesionalnya lahir, baru amatirnya. Nah, jadi kita melihat ada hal yang membuat kita terpanggil lah untuk mendirikan MMA amatir. Nah, sebenarnya dari mulai 2018 sih memang sudah ada MMA amatir yang sudah mulai dibentuk, tapi IBCA ini kita dirikan itu sejak dari 2021. Kita dirikan itu dan 2023 kemarin, tepatnya di tanggal 12 sampai tanggal 13 Maret 2023, kita baru disahkan menjadi anggota KONI. Nah, menjadi anggota KONI ini kan tidak mudah juga, Mas. Kita harus mempunyai beberapa pengurus provinsi, terus harus ada badan dunia, terus harus pernah melakukan kegiatan, terus ya administrasi lah. Itu semua sudah kita lalui sehingga kita bisa lolos sampai ke Rakernas KONI Pusat bulan Maret kemarin. Disitulah disahkan. Jadi kalau kita bicara legalitas ini baru ya? Baru. Keren banget nih, Bang ya? Betul. Nah, mungkin pemirsa juga pengen tahu nih pendiri awalnya tuh founding fathers siapa aja sih, Pak? IBCA sendiri. Untuk pendiri IBCA itu kan seperti yang tadi sebut di awal itu ada 4 orang. Itu yang pertama Bapak Marsikal pertama Purnawirawan TNI Bapak Dwi Bedarmanto. Yang kedua saya Maraden Lumbantoruan. Yang ketiga itu Ustadz Sarjanto. Yang keempat itu Mas Geri. Oh. Kita yang waktu itu berembuk menyatukan persepsi untuk mendirikan organisasi ini. Nah, untuk di ketua umum sendiri yang sedang disahkan siapa itu, Pak? Nah, ketua umum pengurus pusat kita, jadi ketua umum ini kan ada juga ketua umum provinsi, ketua umum kabupaten kota. Nah, kalau untuk ketua umum pengurus pusat sendiri itu Bapak Marsikal Muda TNI Imade Susila Nyana. Beliau ini masih TNI aktif, termasuk salah satu pejabat di TNI AU, Angkatan Udara. Saat ini beliau masih berdinas di Halim Perdana Kusuma. Menarik nih dengan tadi ketuanya seorang perwira TNI ya? Perwira TNI. Nah, apakah beliau sendiri juga ada basic fighter? Baik, nah jadi kebetulan beliau sama saya itu agak ada miripnya. Jadi kami itu sama-sama berlatar belakang kungfu. Saya kebetulan latar belakang saya kungfu Shaolin Utara dan Selatan. Nah, beliau juga mendalami aliran kungfu Wing Chun. Jadi kalau beliau main wooden dummy itu luwes banget. Karena beliau memang paham di situ. Juga saya dengar beliau itu juga termasuk beberapa perguruan silat. Beliau juga ikut. Dan judo juga beliau ikut. Jadi aliran bela dirinya Pak Ketum ini lebih variatif dari saya. Kalau saya hanya kungfu saja.
Nah itu menarik juga tuh, jadi buat pemirsa, jadi sebagai seorang ketua umum di cabang olahraga apapun Ya. itu seharusnya sangat mumpuni di bidangnya. Betul. Jadi maka dari itu kalau dia expert di bidang itu, dia akan bisa mengelola organisasi itu bisa lebih profesional, Betul. lebih maju ke depan. Betul. Nah, sekarang kita bicara asosiasi nih, Bang. Baik. Untuk di dunianya itu IBCA dinaungi federasi apa itu, Bang? Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, untuk bisa menjadi anggota KONI itu harus ada federasi dunianya atau badan dunianya, International Federation kalau kita sebut. IBCA sendiri itu mempunyai WMMAF, World Mixed Martial Art Federation. Memang ini kantor pusat dunianya ini ada di Ukraina, tapi vice presidennya kita ada di Iran. Di WMMAF. ya. Badan itu juga menaungi sama dengan UFC yang ada di dunia tuh. Nah, jadi gini, bicara UFC, bicara One Pride sama One Champion ini profesional. Nah, tapi kalau yang kita, makanya tadi kan IBCA ada A-nya, amatir. Nah, jadi yang bedain kita adalah kita amatirnya, mereka yang pro. Nah, jadi yang membawahi untuk amatir itu harus memang badan internasional yang khusus untuk amatir. Iya. Oke. Jadi ini informasi juga nih buat pemirsa. Jadi sebuah federasi yang profesional dan amatir di dunia pun itu beda. Beda. Ya, sekarang kita masuk lagi di pembahasan di level nasional nih, Pak. Baik. IBCA sendiri udah ada berapa provinsi, Pak, cabang di Indonesia? Ya, jadi sejak kita dirikan 2021 sampai hari ini, IBCA MMA ini sudah ada 34 provinsi di Indonesia. Jadi kita hanya kekurangan provinsi kita baru yang kemarin kan Papua ada pemekaran tuh, ada 4 provinsi lagi. Itu yang sekarang konsentrasinya kita untuk pembentukan juga di sana. Karena saudara-saudara kita yang di Papua, yang 4 provinsi itu juga kan mereka berhak untuk mendapatkan pembinaan MMA ini. Demikian, Mas. Jadi kalau kita bicara di nasional sendiri itu ya sudah sangat memadai ya, administrasinya ya. Dan kalau kita bicara ini kan pembinaan ya, pusat pelatihan segala macam itu apakah sudah ada atau masih? Nah, jadi ini memang program jangka panjang kita. Jadi ada program jangka pendek, ada program jangka menengah. Nanti mungkin kita di sesi berikutnya ada itu. Tapi yang mengenai pusat pelatihan ini adalah jangka panjang. Karena berbicara pusat pelatihan itu berbicara banyak hal di dalamnya. Bukan cuma gedung atau lahan, tapi kita akan menyiapkan DEM yang mumpuni. Supaya hasilnya atau outputnya itu kita menghasilkan bibit-bibit atlet. Kalau di amatir itu disebut atlet, Mas. Nah, setelah dia nanti bisa berkarya bagus di amatir, cukup umur, cukup jam tayangnya, jam terbangnya, dia baru naik ke profesional. Jadi banyak yang kalau udah bicara pusat pelatihan sampai ke sana nanti. Aduh, panjang nanti di situ materinya. Ya. Kita masuk sekarang ke turnamen apa aja sih, Pak? Turnamen yang sudah dilakukan ya untuk di level nasional itu apa aja tuh, Bang? Ya, jadi tahan dulu ya. Saran pemirsa, kita akan kembali di segmen 2. Jangan kemana-mana.